Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi pada video kali ini, alangkah baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Arya Sonia. NPM saya 206410508. Saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Remaja. Yang pertama kita membahas pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. B. Perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, dan bahasa. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Remaja juga mengembangkan ide ini. C. Perkembangan sosial remaja. Pada masa ini remaja menunjukkan beberapa ciri yang dikemukakan oleh Oswald pada tahun 2010. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa anak remaja lebih dalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya, dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh penghormatan. Selanjutnya yang D, perkembangan moral remaja. Pada masa ini, muncul dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi juga psikologinya, rasa bangga, puas dengan penilaian positif dari orang lain. E. Dewasa. Pengertian dewasa. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. F. Perkembangan kognitif dewasa. Perkembangan kognitif pada masa awal dewasa sangat baik dan juga menunjukkan adaptasi dengan berbagai aspek-aspek dari kehidupan. William Perry pada tahun 1970 juga mencatat perubahan-perubahan penting tentang cara berpikir orang dewasa muda yang berbeda dengan remaja. Ia percaya bahwa remaja yang sering memandang dunia dalam dualisme pola prioritas mendasar seperti benar salah kita mereka baik buruk. Selanjutnya, pada kaum muda yang mulai matang memasuki masa dewasa, mereka mulai menyadari perbedaan pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang orang lain yang mengguncang pandangan dualistik mereka. Saat itu, individu mulai memahami bahwa orang dewasa tidak selalu memiliki jawaban. Mereka mulai memperluas wilayah pemikiran dan mulai percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan pribadi sendiri. G. Perkembangan moral dewasa. Papalia, Olds, and Feldman pada tahun 1998 sampai 2001 menyatakan bahwa golongan dewasa muda bersekitar antara
21-40 tahun, masa ini dianggap sebagai rentan yang terlepas cukup panjang, yaitu 20 tahun. Terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut, golongan dewasa muda berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA atau SMU, Sekolah Menengah Umum, Akademis, atau Universitas. Dari sini, mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua. Sikap yang mandiri ini merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki rumah tangga yang baru. Namun, lebih dari itu, mereka juga harus dapat membentuk, membina, dan mengembangkan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup. Perkembangan moral dewasa, post-conventional morality, atau dewasa awal 21-40 tahun. Yang pertama, orientasi kontrak sosial. Aturan dianggap sebagai kontrak sosial, bukan sebagai keputusan yang kaku, di mana bila ada aturan yang dapat munculkan kesejahteraan, aturan tersebut harus diubah melalui pendapat mayoritas dan kompromi. Yang kedua, prinsip etika universal. Pada tahap ini, keputusan mengenai perilaku sosial berdasarkan atas prinsip-prinsip moral pribadi yang bersumber dari hukum universal yang selaras dengan kebaikan umum dan kepentingan orang lain. Keyakinan terhadap moral pribadi dan nilai-nilai tetap melekat meskipun sewaktu-waktu berlawan dengan hukum yang dibuat untuk menetapkan aturan sosial.